Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perjumpaan pada hari ini. Engkau mendampingi kami saat kami istirahat hingga kami bangun pagi. Dan sekarang kami akan belajar melalui virtual, kiranya Engkau juga mendampingi kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang lainnya kok videonya nggak kelihatan. Oke. Bentar. Sudah kelihatan ya presentasinya Pak Indra? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Hari ini kita akan, kemarin anak-anak sudah Pak Indra kasih tugas menyaksikan video pembelajaran. Tentu juga anak-anak sudah membuat ringkasan berdasarkan video itu. Pak Indra hanya mengulang sedikit materinya supaya nanti bila ada pertanyaan silakan anak-anak bisa bertanya ya. Kalau anak-anak tidak bertanya, Pak Indra tidak tahu apa yang kalian rasakan atau kesulitan apa yang kalian alami. Maka nanti boleh bertanya. Ya. Oke. Pada tema 8 itu kita membahas tentang teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta itu sesuai kenyataan atau realita atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sesungguhnya yang terjadi. Kalau fiksi itu berarti teks yang berdasarkan karangan ya, karangan. Kalau non-fiksi itu sungguh-sungguh terjadi. Ya. Contoh teks non-fiksi itu apa? Biografi. Biografi itu tulisan yang menceritakan tentang sejarah hidup seseorang ya. Sejarah hidup seseorang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Biasanya yang dibuat biografi itu tokoh-tokoh ya, biasanya Pak Karno atau orang-orang penting itu pasti ada buku biografinya. Nah, buku biografi ini dibuat sesuai kenyataan yang dialami oleh orang tersebut. Bentar, masih ada yang masuk. Nah, kemudian karya ilmiah itu biasanya dibuat dalam rangka penelitian, bisa penelitian, lalu dalam rangka misalnya kayak kamu punya kakak atau orang tuamu yang melanjutkan kuliah, itu membuat skripsi atau tesis ya. Nah, itu masuk dalam karya ilmiah. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, ya, ini sudah mulai ya. Lalu laporan berita, ketika kita membaca koran apa saja itu laporan berita itu berdasarkan fakta ya, berdasarkan kejadian yang terjadi. Kemudian tulisan sejarah. Nah, tulisan sejarah ini menulis kejadian-kejadian zaman dulu yang terjadi sesuai fakta yang ada. Bisa buku sejarah dan lain sebagainya ya. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan cara membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Nah, supaya kita tahu isi teks itu, maka kita perlu membaca dengan sungguh-sungguh, kemudian bila ada yang penting itu ditulis.
atau mencatat gagasan pokok. Nah, isi teks akan mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, kemarin juga tugasnya ada peta pikiran ya. Nah, peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Jadi hal-hal penting itu misalnya judulnya apa di tengah, lalu di kotak-kotak yang lainnya bisa berupa gagasan atau hal-hal penting apa yang kamu dapatkan di dalam membaca. Nah, nanti Pak Indra juga akan memberi tugas lagi, tetapi lebih ke laporan berita ya. Pak Indra sudah mempersiapkan suatu teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Maka kita harus membaca dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita dapat menemukan informasi atau peristiwa yang terdapat dalam teks tersebut. Maka perlu dibaca secara sungguh-sungguh. Teks non-fiksi tersusun dari beberapa bagian, yaitu pengantar, pemunculan masalah, masalah dan penyelesaiannya. Ini hanya bagian-bagiannya saja ya. Jadi ada pengantar, mungkin menjelaskan masalah, lalu munculnya masalah, masalah dan penyelesaian masalah. Nah, nanti bisa Pak Indra tunjukkan. Nah, urutan peristiwa itu dibedakan menjadi 3 macam. Ya, yang pertama berdasarkan urutan waktu terjadi, urutan waktu. Yang kedua berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga berdasarkan tema bacaan. Nanti kita lebih pada tema bacaannya ya, atau judul bacaannya. Kemudian langkah-langkah menentukan urutan peristiwa. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Dibaca secara sungguh-sungguh, kemudian cermatilah tiap-tiap paragraf. Tiap paragraf itu dicermati, bisa diulang lagi bacanya, supaya kalian paham. Kemudian perhatikan waktu serta kejadian. Waktu itu bisa menunjukkan hari atau tanggal itu peristiwa itu terjadi, atau waktu malam atau pagi atau hari itu juga bisa ya. Biasanya itu kalau non-fiksi itu lebih kepada hari dan tanggalnya dan sebagainya ya. Kemudian catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Tetapi kadang-kadang juga ada kejadiannya itu tidak tidak tertulis, tetapi bisa secara tidak tertulis di situ, tapi kita bisa tahu, oh ini kejadiannya dulu kemarin atau kejadiannya 2 hari yang lalu, itu bisa. Ini yang terlambat ini nanti bisa lihat videonya ini, karena ini sudah masuk ke tugas. Sebelum Pak Indra menjelaskan tugas, apakah ada yang bertanya dari materi-materi yang sudah Pak Indra sajikan tadi? Siapa yang mau bertanya tentang materi yang sudah Pak Indra jelaskan tadi ini? Materi kita hanya sedikit saja ini. Langsung Pak Indra kasih tugas. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ya, Tidak, kemarin Pak. sudah beberapa kemarin lihat sudah bisa. Tidak, Ya, Pak. Jovan, Google Classroom sudah bisa kembali? Udah, Pak. Oh ya, oke. Kemudian Pak Indra ingin menyampaikan di sini tidak ada ya di sini ya. Oke, tidak ada. Oke. Pak Indra akan menjelaskan tugas. Nah, tugas ini nanti silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Pak Indra sudah menyiapkan, tapi kalian tetap mengerjakannya di buku tulis ya. Bentar, di mana ini? Oke.
Nanti tugasnya Pak Indra lampirkan juga. Sudah kelihatan tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan diperhatikan dulu. Nah, nanti anak-anak silakan membaca bacaan ini ya. Ini yang sudah Pak Indra, ini berita hari ini ya. Sudah Pak Indra kopikan. Nah, kemudian setelah anak-anak membaca, lalu nanti menjawab pertanyaan ini. Silakan pertanyaannya ditulis, lalu di bawahnya jawabannya. Mengerjakannya di mana, anak-anak? Buku PS, Pak. Di buku tulis. Di buku tulis ya, di buku tulis kalian. Silakan nanti dikerjakan, ini hanya 5 saja. Lalu yang bagian kedua, ini membuat peta pikiran. Nah, di sini ada beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5, ini 6 dan 7 ini jadi satu ini ya. Karena ini membahas tentang, bisa juga disendirikan juga bisa. Di sini kan Pak Indra baru buat apa? Baru buat 6 toh. Misalnya kalian mau pisahkan yang ini, paragraf 6 dan 7 ini mau dipisahkan, boleh. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mencari kosakata baru menurutmu. Ya, kosakata yang menurutmu itu baru, kemudian yang misalnya kamu tidak tahu artinya, kamu cari, kamu tulis di sini hanya 5 saja, lalu kamu cari artinya, bisa cari artinya itu bisa cari di kamus ya. Sekarang kan kamus online ada lewat internet. Nah, kemudian kamu tulis artinya di sini. Nah, dari sini ada pertanyaan untuk tugas. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ya tadi yang Nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom, Pak. Ya, nanti tugasnya dikirim di Google Classroom, di foto, ya, terus dikirim. Ada lagi? Oke, sebelum mengerjakan, mungkin kita perlu baca supaya tahu ya. Apakah kelihatan ya bacaan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Pak Indra ingin Jovan membaca paragraf pertama. Bencana pemerintah pengembangan budidaya lobster membutuhkan percepatan dalam hal pembenahan produksi, logistik hingga pemasaran. Selama ini keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan akses pasar menghambat daya saing lobster nasional. Ya, titik. Nah, ini kira-kira pokok pikirannya tentang apa ya? Ada yang tahu? Halo? Tentang budidaya lobster. Ya, ya ini semuanya bacaannya tentang budidaya lobster, tapi yang paragraf itu membahas apa kira-kira? Mengembangkan pemasaran budidaya dan produksi lobster. Ya, ini membahas tentang pemerintah itu merencanakan apa budidaya lobster dan pemerintah itu merencanakan tentang percepatan budidaya lobster. Ini pokok pikirannya. Nah, sekarang pokok pikiran yang kita tentukan sekarang itu berdasarkan kita menentukan dengan kalimat kita sendiri ya, karena kita sudah
sudah tidak melulu itu ada di paragraf 1 atau ada di kalimat 1 atau kalimat 2. Kita sekarang menentukan dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi paragraf 1 ini membahas tentang rencana pemerintah untuk mempercepat budidaya lobster. Ya. Nomor paragraf 2 pada tahun 2001 ini silakan dibaca Michael. Halo Michael. Ya. Oh, nggak dengar. Aldi, coba Aldi. Pada tahun 2021. Halo Aldi. Apakah dengar suara Pak Indra, Aldi? Ya, Pak. Oh ya, yo. Pada tahun 2021, pemerintah mulai mengembangkan konsep kampung budidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan akan diperluas ke sentra lain dalam Rencana Aksi Budidaya Lobster 2020 sampai 2024. Kementerian Lautan dan Perikanan merencanakan hasil budidaya lobster tahun ini 2.369 ton. Tahun 2022 naik menjadi 4.205 ton. Tahun 2023 menjadi 4.065 ton. Dan tahun 2024 menjadi 7.220 ton. Ya oke. Hope. Siapa yang tahu kira-kira paragraf kedua ini membahas tentang apa? Kenaikan lobster, Pak. Kenaikan lobster. Belum tepat. Yang lainnya? Ya, itu membahas, ada unsur kenaikan lobster. Rencana aksi budidaya lobster, Pak. Ya, rencana aksi budidaya lobster ya. Salah satunya tadi pemerintah itu sudah mengembangkan konsep budidaya lobster di Lombok. Kemudian dengan rencana aksi itu diharapkan produksi lobster itu semakin meningkat gitu, semakin meningkat. Oke, berikutnya Pak Indra minta tolong Anabel. Menurut Ketua sampai dalam negeri, silakan. Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan Kabupaten Lombok Timur Amin Abdullah, Selasa tanggal 20 bulan 4 2021, budidaya lobster melihat lagi sejak pemerintah menghentikan ekspor benih-benih lobster November 2020. Pasokan benih lobster meningkat ke pembudidaya, namun pembudidaya belum memperoleh informasi yang cukup terikat rencana pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira yang paragraf 3 ini berisi tentang apa? Pokok pikirannya. Siapa yang mau menjawab? Silakan langsung. Bisa dibaca lagi sendiri. Kira-kira ini isinya tentang apa? Kira-kira apa? Siapa yang bisa menyimpulkan paragraf ketiga ini? Ayo.
Ada nggak nih? Silakan. Pak, kalau pemerintah menghentikan ekspor benih-benih lobster, Oh, itu belum. Itu kalimat pendukungnya itu. Ide pokoknya bukan terletak pada itu. Apa-apa. Sudah mencoba. Yuk yang lainnya. Halo. Bintang, bisa Bintang? ya Pak, Apa ini kira-kira ide pokoknya? yang itu Pak, menurut Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan Kabupaten Lombok Timur, Amin Abdullah, Selasa 20 April 2021, budidaya lobster menggeliat lagi sejak pemerintah menghentikan ekspor benih lobster November 2020. Ya, jadi paragraf 3 ini ide pokoknya adalah menggeliat kembali tentang budidaya lobster ya, setelah pemerintah menghentikan ekspor benih lobster. Nah, bentar. Selanjutnya bentar, ada yang masuk, ini siapa ini? Selanjutnya Jesse Amin. Amin menambah. Jesse ada, Jesse? Ya ada Pak. Oke, silakan. Kelihatan ya bacaannya ya. Ya. Ini nih. Amin menambahkan pengembangan budidaya lobster perlu ditopang ke lembaga pembudidaya, percatatan, serta pemantauan kegiatan hulu hilir. Dengan demikian, kebutuhan benih hasil produksi, jumlah keramba, hingga permintaan pasar bisa dipetakan dan diketahui. Ya, diketahui lebih jelas. Ya, oke. Pokok pikirannya apa ini? Siapa yang tahu? Pokok pikirannya adalah perlu adanya kelembagaan ya, pengembangan, perlu ada kelembagaan yang mencatat serta memantau kegiatan hulu hilir tentang pembudidayaan lobster. Oke. Selanjutnya silakan dibaca oleh Tordi, Ketua Harian. Halo, apakah ada namanya Tordi? Ya, Pak. Oke, silakan. Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Dani Setiawan, berpendapat penguatan budidaya lobster di dalam negeri perlu ditopang pemberdayaan nelayan dan pembudidaya rakyat serta skema kemitraan usaha kecil dan besar yang saling menguntungkan. Dukungan infrastruktur, teknologi, permodalan, serta pemetaan pasar dalam dan luar negeri menjadi kunci dalam skenario penguatan budidaya pada jangka pendek dan menengah. Oke. Kira-kira tentang pokok pikirannya tentang apa? Siapa yang tahu? Ya.
Ada yang tahu? Siapa? Ya, oke. Dukungan Silakan. infrastruktur teknologi. Halo? Aldi? Teknologi permodalan serta pemetaan pasar dalam dan luar negeri menjadi kunci dalam skenario penguatan budidaya pada jangka pendek dan menengah. Belum, bukan di situ. Yo, siapa yang ada? Di sini tentang apa? Membahas tentang penguatan budidaya lobster dalam negeri perlu ditopang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan rakyat serta skema kemitraan kecil dan besar yang saling menguntungkan. Ini ya, di sini. Berikutnya, siapa yang membaca berikutnya? Penda tidak akan menunjuk. Dari Iya. Saya, Pak. Oke, silakan. Ia menyoroti celah ekspor ilegal karena tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam. Pemerintah diminta serius menutup potensi penyeludupan yang semakin besar. Oke, ya. Sampai sini. Ini membahas tentang apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Celah ekspor ilegal, Pak. Celah ekspor ilegal. Ya, hampir. Nah, di sini membahas tentang pemerintah itu diminta untuk apa? Menutup potensi penyeludupan ya. Karena kan tingginya permintaan, maka diminta untuk pemerintah itu mencegah, diminta untuk menutup potensi penyeludupan. Nah, berikutnya, paragraf terakhir siapa yang mau membacakan? Apakah ada yang mau membacakan? Pak Indra minta Renata. Nah, silakan. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Garis miring. garis miring 20 perlu sejalan dengan semangat membangun kemandirian usaha budidaya lobster. Meski demikian, penempatan usaha budidaya lobster tetap perlu mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan. Pemerintah perlu serius mencegah penyelundupan benih. Oke. Paragraf terakhir ini membahas apa pokok pikirannya kira-kira?
Yaitu membahas perlu sejalan dengan semangat membangun. Perlu sejalan dengan semangat membangun kemandirian usaha budidaya lobster. Jadi membahas tentang ini. Jadi sejalan itu sesuai sama-sama ya. Jadi antara pemerintah dan para nelayan ya, semangatnya sama-sama untuk membangun usaha budidaya lobster, maka perlu sejalan antara pemerintah dan nelayan. Nah, kemudian kalau nanti anak-anak membaca lagi ini ya, membaca lagi sendiri, lalu menjawab pertanyaan ini. Yang A menjawab pertanyaan, yang kedua, yang B itu membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang dalam paragraf yang tadi ya. Lalu yang ketiga adalah mencari arti kata. Anak-anak mencari kata-kata yang baru menurut anak-anak yang belum tahu artinya. Silakan, nanti artinya carinya di mana, bisa di Kamus Bahasa Indonesia atau di kamus online KBBI, itu ada ya, KBBI. Di Google itu ada KBBI online ya. Maka cari artinya di situ lalu nanti ditulis. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian. Kenapa kok di buku tulis? Supaya kalian punya catatan ya. Kemarin beberapa anak itu ada yang mengerjakannya langsung di sini. Kalau tidak di print atau nanti kalian nggak punya catatan ya. Maka perlu mengerjakannya di buku tulis gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum Pak Indra akhiri, siapa yang mau bertanya? Tidak. Ya. Ya, Pak. Oke. Tidak, Pak. Tugasnya nanti Pak Indra lampir. Tugasnya nanti Pak Indra lampirkan di Google Classroom ya. Nanti silakan buka Google Classroom ya. Yang Pak Indra, bacaan yang Pak Indra buat tadi nanti Pak Indra tampilkan di Google Classroom. Maka Pak Indra sudah tidak memberi perintah lagi ya, karena sudah jelas ya. Oke ya. Oke, karena sudah jelas maka Pak Indra tidak akan memberi perintah lagi, tinggal Pak Indra mencantumkan tugasnya di situ. Begitu ya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Sudah jelas Pak. semua ya? Sudah jelas semua ya? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Oke. Pak. Nah, setelah ini Pak Indra akan upload di Google Classroom. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kau mendampingi kami selama kami belajar. Kiranya apa yang kami dapat hari ini dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau juga dengan setia mendampingi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan anak-anak bisa keluar dulu satu persatu. Setelah ini Pak Indra akan ngupload tugas yang Pak Indra jelaskan tadi.